Maka ketika orang yang melakukan rukun Islam tetapi akhlaknya tidak mencerminkan seorang muslim, pondasinya jangan-jangan belum kuat, masih rapuh. Kenapa? Makanya banyak orang yang mempertanyakan, katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini orang sholat, judi-judi, zina-zina, mencuri, gitu kan? Maka di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jelas. Tapi kenapa orang melakukan sholat tiap hari tetap melakukan perbuatan keji dan tetap melakukan perbuatan kemungkaran? Nah itu tadi, rukunnya, pondasinya belum kokoh. Ikatan dirinya pada penciptanya belum kuat. Saudara mengaku, berjanji akan setia kepada Allah, berjanji untuk melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Tapi nyatanya saudara tidak pernah mengakui perjanjian tersebut. Ditanya, pernah gak berjanji sama Allah untuk tidak mencuri? Belum. Tapi kalau bicara kamu syahadat, sudah. Lah bagaimana? Syahadat itu meliputi semua yang dilarang itu harus ditinggalkan, dan semua perintah harus dilaksanakan. Nah, itu jadi yang lemah adalah pondasinya. Maka rukun Islam yang kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai dan kelima, itu lebih kepada apa? Pembentukan diri. Saudara ingin diampuni dosa-dosanya, banyak-banyaklah berbuat amal soleh, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak dan sebagainya. Itu untuk menghapus dosa-dosa dan menjadikan Allah membimbing saudara. Maka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lah hari ini umat Islam berpecah belah jauh dari rahmatnya. Karena apa? Pondasinya belum kokoh. Itulah rukun Islam yang harusnya dikuatkan kembali, disempurnakan kembali. Lah, maka kita juga belajar juga dari rukun Islam yang terakhir, yaitu bab haji. Haji adalah syiar agama agar manusia belajar kepada umat-umat terdahulu bagaimana mereka berkurban dan mentaati penciptanya sampai rela berkurban. Anak, istrinya, keluarganya. Yang dia utamakan adalah Allah dan Rasulnya. Ya, mereka Rasul banyak ya. Jadi mereka demi mentaati Allah. Nabi Ibrahim, bagaimana rela meninggalkan kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak mau beriman. Rela dibakar hidup-hidup. Sampai begitu punya anak dan istri, suruh dibuang di lembah Tandus yang hari ini jadi Masjidil Haram. Yaitu siapa? Istrinya? Hajar dan Ismail. Lari dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Sekarang jadi syiar agama. Syiar agama agar kita itu belajar pada mereka, mengingat mereka betapa mereka diuji dengan ujian yang berat. Tapi demi mentaati Allah, rela mereka melakukan itu semua. Kenapa? Jalan kembali kepada Allah itu satu-satunya jalan, itu taat hanya kepada Allah. Kita disuruh menguatkan ini semua.